Pernah nggak sih kamu tergoda ikut kelas investasi yang janjinya cuan gede banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu kasus yang lagi rame nih, kelas kripto. Ini beneran edukasi atau jangan-jangan penipuan? Oke, sebelum kita lanjut, perlu banget aku sampaikan kalau analisis kali ini datangnya dari teman-teman kita di pojokhukum.id. Mereka punya satu pandangan yang menurutku kena banget. Seringnya, orang itu kena masalah hukum bukan karena niatnya jahat, tapi ya, karena kurang paham aja. Dan kasus yang mau kita bahas ini, wah contoh yang pas banget. Sip, kita langsung masuk ke jantung masalahnya ya. Coba bayangin deh, kamu ikut kelas kripto, udah keluar duit, berharapnya untung gede, malah rugi bandar. Langsung kan kepikiran, ini salah siapa sih? Mentornya? Atau emang strategi trading kita aja yang payah? Ada nama besar yang keseret di sini, tapi pertanyaannya, emang kalau terkenal otomatis salah di mata hukum? Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Biar jelas kita urai dulu fakta-fakta dasarnya. Gimana sih ceritanya sampai kasus ini bisa meledak dan jadi rame banget? Jadi akar masalahnya tuh dari sini. Ada sejumlah peserta kelas kripto yang merasa dirugikan. Katanya sih janji keuntungan pas awal-awal itu nggak sesuai sama kenyataan. Nah, di tengah pusaran kekecewaan para peserta inilah, nama Timothy Ronald mulai ikut disebut-sebut. Nah, ini dia nih bagian paling pentingnya, kita masuk ke persoalan hukumnya. Di mana sih sebenarnya garis batas antara ngasih edukasi sama melakukan tindak pidana? Ini pertanyaan kuncinya, dan jawabannya tuh tipis banget bedanya. Ini menarik banget, coba lihat perbandingannya. Dari sisi pembela, argumennya simpel. Ini kan cuma edukasi, kayak tempat les biasa. Mereka ngasih materi, soal hasil ya tergantung muridnya kan? Tapi, hukum ngeliatnya beda. Fokusnya bukan di apa yang diajarin, tapi gimana cara jualannya. Apakah ada janji-janji surga? Apakah ada narasi seolah-olah profit itu dijamin? Itu yang diinvestigasi. Intinya gini, biar jelas ya, secara hukum, ngajar atau ngasih edukasi itu sendiri nggak salah, sama sekali. Selama keputusan akhir buat buy atau sell itu ada di tangan kamu sepenuhnya sebagai peserta ya, kerugian yang terjadi itu jadi risiko kamu pribadi. Udah, titik. Oke, kalau ngajarnya aja nggak salah, terus di mana dong letak masalah hukumnya? Nah, disinilah fokusnya bergeser. Hukum mulai ngelirik satu hal yang krusial banget, janji yang menyesatkan. Jadi pertanyaannya makin spesifik nih, kalau bukan isi materinya yang jadi masalah, terus apa dong? Nah, ini dia jawabannya. Penyidik tuh nggak akan pusingin materi kelasnya, tapi mereka akan lihat cara jualannya. Pertama, ada nggak klaim pasti cuan. Kedua, ada nggak narasi yang seolah-olah hasilnya itu dijamin. Dan ketiga, promosinya menyesatkan atau nggak. Tiga hal ini nih yang bisa mengubah status dari kelas edukasi jadi kasus pidana. Terus, pasal apa aja sih yang bisa kena? Ada 3 senjata hukum yang relevan di sini. Yang pertama, yang paling klasik, pasal 378 KUHP tentang penipuan. Intinya sih, kalau kamu pakai serangkaian kebohongan buat mempengaruhi orang lain biar kamu dapat untung, yaitu penipuan. Senjata kedua, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini jelas banget. Pelaku usaha, dalam kasus ini ya penyelenggara kelas, dilarang ngasih info atau janji yang nggak bener atau menyesatkan ke konsumennya, yaitu para peserta. Dan yang ketiga, ini yang paling modern dan relevan banget zaman sekarang, Undang-Undang ITE. Kalau promosinya kan lewat media sosial, lewat internet. Nah, UU ini melarang penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan dan ujung-ujungnya bikin konsumen rugi. Oke, kita udah tahu nih pasal-pasalnya. Tapi tahu pasalnya aja nggak cukup. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara ngebuktiinnya? Ini bukan lagi soal debat kusir di media sosial ya. Ini soal standar pembuktian di pengadilan yang pastinya beda. Nah, biasanya ada satu argumen pembelaan yang kuat banget nih. Saya kan nggak nerima uang trading dari peserta secara langsung. Logis kan? Kalau nggak ngelola dana orang, gimana bisa dibilang menipu? Ini argumen yang valid banget. Tapi tunggu dulu, disinilah hukum berpikir selangkah lebih maju. Keuntungan itu nggak harus selalu uang trading yang ditransfer langsung. Hukum juga melihat adanya keuntungan tidak langsung. Contohnya apa? Ya biaya pendaftaran kelas itu sendiri, atau jumlah member yang meledak, naiknya reputasi, atau bahkan keuntungan dari program afiliasi. Itu semua di mata hukum bisa dihitung sebagai keuntungan. Oke, setelah kita lihat argumen dari dua sisi, dasar hukumnya, kita sampai ke pertanyaan utamanya. Jadi, mentor kayak gini bisa dihukum atau enggak? Jawabannya, seperti biasa di dunia hukum, tergantung pembuktian. Seorang mentor bisa dibilang aman secara hukum kalau 3 hal ini terbukti.
Pertama, nggak ada jaminan hasil. Kedua, nggak ada arahan atau paksaan buat ikut skema tertentu tanpa analisis. Dan yang paling penting, ketiga, keputusan trading itu 100% di tangan peserta. Kalau tiga ini clear, posisinya kuat. Oke, dari semua pembahasan tadi, apa sih pelajaran penting yang bisa kita semua ambil? Yuk kita simpulkan. Ini dia intisarinya dan tolong diingat baik-baik. Hukum itu nggak menghukum orang yang ngasih edukasi. Yang dihukum itu adalah penyesatan. Nah, kasus-kasus kayak gini tuh yang jadi ujian seberapa tipis sih sebenarnya garis pemisah antara keduanya. Sebelum kita tutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kalian pikirin. Di kasus kayak gini, menurut kamu siapa sih yang paling bertanggung jawab? Mentornya, pesertanya yang ambil risiko, atau jangan-jangan sistemnya yang perlu dibenahi? Coba deh tulis pendapat kamu di kolom komentar. Untuk analisis hukum lainnya yang dibikin gampang dimengerti, jangan lupa follow pojokhukum.id. Dan yang paling penting, selalu ingat, kalau ragu, cek